Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 4 tentang fungsi gamma. Untuk kali ini, evaluate gamma dari negatif 1/2 dan gamma dari negatif 7/2. Oke, untuk mengevaluasi gamma dari negatif 1/2 dan gamma dari negatif 7/2, kita menggunakan bantuan dari formula dari gamma, yaitu gamma dari ini kursornya ya, gamma dari set plus 1 ini sama dengan set dikalikan gamma set ya. Untuk yang formula ini kan sudah sering digunakan, jadi saya kira sudah familiar semua ya. Atau kita bisa menuliskan bahwa gamma set ini sama dengan gamma dari set ditambah 1 dibagi dengan set ya. Nah, formula yang ini yang kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mengevaluasi baik untuk gamma negatif 1/2 maupun gamma negatif 7/2. Oke. Yang pertama, kita gunakan formula ini untuk mengerjakan gamma dari negatif 1/2. Ya, gamma negatif 1/2 sama dengan, ya ini negatif 1/2 sama dengan gamma dari negatif 1/2 ditambah 1 dibagi dengan negatif 1/2. Nah, sekarang kita sudah mempunyai gamma negatif 1/2 tambah 1. Yang ini kita selesaikan yang dalam kurung ini supaya kita dapatkan hasil yang baru untuk yang di dalam kurung ini, supaya kita bisa menentukan apakah masih dilanjutkan atau sudah berhenti. Kalau sudah dapat gamma dari suatu yang kita sudah mengetahui hasilnya atau nilainya, maka sudah berhenti. Dalam hal ini, negatif 1/2 ditambah 1 adalah 1/2. Nah, gamma 1/2 ini kita sudah bicarakan pada soal-soal yang terdahulu ya, yaitu nilai dari gamma 1/2 adalah akar pi. Menyebutnya adalah negatif 1/2. Tetap. Jadi akar dari pi dibagi negatif 1/2 itu kita bisa tuliskan menjadi negatif 2 akar pi. Oke ya, jadi sederhana toh. Dengan menggunakan formula yang ini di atas ini, maka kita bisa mengevaluasi gamma dari negatif 1/2 sama dengan negatif 2 akar pi. Nah, kita lanjutkan untuk mengevaluasi gamma dari negatif 7/2. Oke, dengan cara yang sama, dengan menggunakan formula yang sama untuk fungsi gamma, maka gamma dari negatif 7/2 sama dengan gamma dari negatif 7/2 ditambah 1 dibagi dengan negatif 7/2. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Negatif 7/2 ditambah 1 tidak lain adalah negatif 5/2. Ya. Nah, kita masih belum mengetahui gamma dari negatif 5/2, maka kita lanjutkan dengan menggunakan rumus tadi, yaitu tidak lain adalah gamma dari negatif 5/2 ditambah 1, tetapi dibagi dengan negatif 5/2. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk negatif 5/2 ditambah 1 itu ternyata sama dengan negatif 3/2. Nah, gamma dari negatif 3/2 kita juga belum tahu nilainya, sehingga kita lanjutkan dengan menggunakan formula yang tadi, yaitu gamma dari negatif 3/2 ditambah 1 dibagi dengan negatif 3/2. Untuk yang lainnya juga tetap ya, tidak diubah, ditulis seperti ya aslinya seperti ini, nanti di ujung baru kita evaluasi ya. Nah, sekarang
Kita lanjutkan, gamma dari negatif 3/2 ditambah 1, kita selesaikan. Negatif 3/2 ditambah 1 itu adalah negatif 1/2. Nah, gamma dari negatif 1/2 kita juga belum tahu nilainya, sehingga kita gunakan lagi untuk formula yang tadi, tidak lain adalah gamma negatif 1/2 ditambah 1 dibagi dengan negatif 1/2. Ya. Nah, negatif 1/2 ditambah 1 adalah 1/2, sehingga sampai di sini kita sudah tahu nilai dari gamma 1/2. Kita sudah bicarakan di soal-soal sebelum ini. Jadi gamma dari 1/2 itu adalah, kalau kita selesaikan, ini adalah akar dari pi. Ya. Sehingga sampai di sini sudah tidak lagi dilanjutkan dengan menggunakan formula tadi, tetapi berhenti sampai di sini. Nah, sekarang kita evaluasi semua penyebut-penyebutnya ini, kita kalikan, dan pembilangnya adalah akar pi. Sehingga kalau penyebutnya kita kalikan, jadi di sini ada negatif, kali negatif, kali negatif, kali negatif. Ini positif hasilnya, positif. Nah, 7 kali 5 kali 3 kali 1 adalah 105. Yang penyebut lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. Sehingga kalau kita evaluasi, hasilnya adalah akar pi, ini sebagai pembilang, penyebutnya adalah 105/16. Nah, kita bisa sederhanakan dalam penulisannya menjadi 16 akar pi per 105. Nah, ini sudah sampai di sini berhenti. Jadi, dengan menggunakan formula yang ini ya, bahwa gamma Z sama dengan gamma Z plus 1 per Z, maka kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya untuk mengevaluasi bentuk-bentuk semacam ini ya. Di gamma dari negatif setengah dan gamma dari negatif 7/2. Untuk bilangan-bilangan pecahan yang lain bisa digunakan seperti yang ini. Ini mewakili saja atau sebagai contohnya saja evaluasi dari negatif 1/2 dan gamma dari negatif 7/2. Dan dengan sederhana kita bisa mengerjakan dengan menggunakan bantuan formula dari gamma Z sama dengan gamma Z plus 1 per Z. Demikian hasil evaluasi untuk soal nomor 4. Jadi untuk soal-soal selanjutnya, soal nomor 5, untuk masih tentang fungsi gamma, akan kita lanjutkan pada slide yang terpisah atau pada video yang terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.